Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Kemarin kita surat At-Takasur, betul? Ya. Kita akan sedikit ya membahas tentang surat At-Takasur. Di sini Allah SWT di ayat pertama itu mengatakan alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. At-Takasur artinya apa? Bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam banyak-banyakan. Asal kata dari kasir. Takasur ya saling berbanyak-banyak, saling berlomba-lomba dalam kemegahan. Alha artinya apa alha? Melalaikan. Dari kata lahwun. Lahwun itu sesuatu yang melalaikan. Alha, kum itu antum. Jadi bermegah-megahan, berlomba-lomba, saling banyak-banyakan, itu telah melalaikan kalian. Berlomba-lomba dalam hal apa nih? Dunia, apa bentuknya? Jazakumullah khairan. Harta. Yang paling umum itu yang sering disebut, yaitu semuanya masuk ya. Harta dan anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hadid. Di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwasanya hakikat dari kehidupan dunia itu la'ib, main-main, walahu, senda gurau, wa zinah, perhiasan, ya. Wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga-bangga dan saling banyak-banyakan dalam masalah harta dan anak. Maksudnya banyak-banyakan anggota gitu. Kalau kita banyak anak boleh nggak sih? Boleh. Bagus. Itu harapan Rasul. Iya. Yang nggak boleh itu ketika kita punya anak itu akhirnya menjadikan kita sombong dan menjadikan kita lebih baik ya, merasa lebih baik daripada yang lain. Secara asal banyak anak itu bagus. Malah kita dimotivasi untuk banyak anak. Nabi SAW pernah bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Kata beliau SAW, "Fa inni mukasirum bikumul umam." Karena kelak di akhirat itu aku akan merasa bangga ya dengan banyaknya pengikutku. Nabi itu senang kalau pengikutnya apa? Banyak. Yang nggak boleh itu ketika banyak anak tapi dengan tujuan untuk berbangga, merasa sombong, banyak anggotanya gitu, banyak pengikutnya gitu. Alhaakumut takasur. Jadi saling berbanyak-banyakan dalam masalah harta dan anak itulah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Hingga akhirnya kalian mengunjungi kuburan. Apa maksudnya mengunjungi kuburan? Masuk ke liang lahatnya, meninggal. Itu nggak akan terhenti ya. Hal ini nih at-takasur, saling berbanyak-banyak, itu nggak akan kalian hentikan, melainkan ketika kalian sampai kubur, baru kalian bisa berhenti. Ini na'udzubillahi min dzalik. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kita banyak-banyakan harta? Untuk apa kita banyak-banyakan anak? Untuk apa? Kalau tujuannya dunia. Iya. Karena kita objeknya kita lagi bicara dunia. Untuk apa? Karena sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya, hakikat harta itu cuma berapa? 3. Yang dimakan hilang, yang jadi pakaian ya habis, yang diinfakkan itu yang kekal. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu bersabda yang artinya ketika seseorang itu mati, meninggal, maka ada 3
ya akan mengiringnya ke dalam kubur. Apa itu? Keluarga, terus Amal jariah. Amal Amal jariah. jariah. terus Anak yang soleh. Anak yang soleh. itu mah amalan yang gak terputus ya. Beda lagi. Keluarga, harta, dan amalan. Keluarga, dia akan balik. Ada nggak keluarga yang nemenin? Meninggal. Nggak ada. Hartanya ya udah nggak bisa dia bawa. Yang ada itu amalan. Jadi fokus kita di dunia ya amalan. Makanya Nabi SAW itu bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Penghancur kelezatan. Apa itu? Mati. Kematian. Silakan kalau mau mencari harta yang banyak, tapi tujuannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla saufa ta'lamun. Tidak demikian, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Sungguh kalian kelak akan mengetahui. Ini ancaman. Mengetahui apa? Jawaban dari harta digunakan untuk apa? Bisa atau balasan dari apa yang kalian usahakan di dunia. Kalau kalian di dunia kok lalai terus dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih fokus kepada dunia, saling banyak-banyakan gitu. Nanti kalian akan tahu di akhirat itu seperti apa. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, gitu. Ini penegasan. Kalau seandainya kalian tahu dengan pengetahuan yang yakin, dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat ada neraka jahim. Nah, neraka banyak, salah satunya jahim. Ada jahim atau jahannam, ada sakor, ada sa'ir, dan yang lainnya. Nah, la tarawunnal jahim. Ini ada neraka jahim yang disediakan untuk mereka-mereka yang dilalaikan oleh takasur ini. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Dan kalian akan melihat neraka jahim tersebut ainal yakin. Dengan keyakinan yang ainul yakin. Nanti akan kita jelaskan tingkatan keyakinan. Summa la tus'aluna yawma idin 'anil na'im. Dan kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, anin na'im, tentang nikmat yang telah kalian dapatkan di dunia. Jadi semua kenikmatan yang kita dapat itu akan dipertanggungjawabkan. Maka pastikan apa yang kita lakukan di dunia, berupa perbuatan, berupa ucapan, itu semuanya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Suatu ketika Nabi SAW itu lagi duduk di bawah pohon lah. Terus datang Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah SAW, kamu ngapain ke sini Abu Bakar? Ya aku ke sini, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan sebab yang sama yang menjadikan engkau berada di sini, wahai Rasul. Akhirnya duduk bareng. Terus datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ditanya sama Nabi, wahai Umar, apa gerangan sesuatu yang menjadikan kamu datang ke sini? Aku ke sini karena alasan yang sama dengan engkau, wahai Rasul, dan dengan apa yang ada pada Abu Bakar. Apa? Lapar. Bahkan Nabi SAW akhirnya mengajak ke mereka untuk berkunjung ke salah satu seorang sahabat, itu Abul Haisam Al-Ansari. Cuman waktu itu Abul Haisam lagi nggak ada, lagi ngangsu. Apa bahasa Indonesia ngangsu ya? Tahu ngangsu ya? Ngambil air. Nembak. Adanya Ummul Haisam. Dikasih tahu bentar lagi Abul Haisam pulang. Akhirnya disediain tikar, ya semacam tikar gitu.
Akhirnya nunggu, akhirnya Abu Haisam datang, seneng banget, akhirnya dipetikin kurma. Makan tuh kurma sama minuman. Nah, Nabi bilang ke Abu Bakar sama Umar, ini makanan ini nanti kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian itu pasti akan ditanya. Kalian yang dimakan cuma apa? Cuma apa yang dimakan? Kurma. Bagaimana dengan yang lainnya? Halalnya udah jelas. Hah? Iya. Halalnya udah jelas. Iya. Halalnya jelas, terus yang makan juga orang yang spesial kan? Bagaimana kita? Yang makan subhan misal. Hah? Yang makan subhan gitu ya. Iya. Ya intinya semuanya lah, apalagi yang subat-subat. Yang halal yang benar saja itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Ini sebagai pengingat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang kita masuk ke surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Di sini al-nya Qamariyah. Qafnya ada apa ini? Mad tabi'i. Mal Qari'ah. Ma ini ada hukum apa? Mad tabi'i, cuman akhirnya dia gagal ya mad tabi'inya ya. Kenapa? Karena ketemu huruf mati. Iya. Mal. Itu setelahnya huruf mati. Qaf ada huruf apa? Ada apa ini? Mad tabi'i. Wa ma ad apa ini? Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz? Tidak bergabung. Ya, karena dia hasilnya mad tabi'i ya, ma. Terus ketemu hamzah. Nah, ketemunya pada kata yang berbeda. Itu makanya namanya munfasil. Munfasil itu terpisah. Berada pada kata yang terpisah. Jaiz karena artinya boleh. Boleh apa? Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 sampai 6 harokat. Itu jaiz. Makanya namanya mad jaiz munfasil. Jaiz boleh dari segi panjangnya, munfasil dari sisi bertemunya mad tabi'i dengan hamzah. Bertemunya itu pada munfasil, pada kata yang berbeda. Mad jaiz munfasil. Ini ada sifat huruf apa itu? Qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? 14. 5. Qalqalah 5. Iya. Qatbu jadin, baju di toko. Qatbu jadin. Ada ro apa ini? Mad tabi'i. Mal ini pendek ya. Ko apa ini? Tabi'i. Yauma yaku apa ini? Mad tabi'i. An-nas al syamsiyah. Kal fara sebentar. An apa ini? Gunnah. Kenapa gunnah? Tasdid. Ada nun tasdid. Bagaimana bacaan gunnah itu? Ditahan. Dua rekat. Berdengung. Ya, gunnah itu dengung ditahan 2 rakaat. Nah, ini mad tabi'i, kemudian kal fara mad tabi'i. Al mab apa ini? Qalqala. Hurufnya ada berapa? 5. Apa aja? Maju di toko. Wajud toko versi Indonesia ya. Versi Arabnya qatbu jadin. Mabsus sus. Ya, mad tabi'i. Betul, asalnya mad tabi'i, tapi ini terjadi di akhir ayat waqaf. Jadi berubah. Jadi apa? Mad arid lis-sukun. Mad arid, mad yang disebabkan lis-sukun, karena sukun. Ya. Jadi panjang banget. Iya. Ini kayak mad jaiz nih. 2 atau 4 sampai 6. Wa takunu apa ini takunu? Mad tabi'i. Alnya Qamariyah. Jiba mad tabi'i. Kal alnya Qamariyah. Ihnil Qamariyah. Ma ikhfa apa? Hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Nanti ketemu Pak. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Huruf ikhfa ada berapa? 15 apa aja?
Ahsan, sifda sana. Coba sebutin. Sifda sana. Enggak, sifda sananya enggak apa. Ahsan, mumtaz. Sifda sana. Kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fit tuqadha zalima. Ini ada di Tuhfatul Atfal ya. Itu di kitab itu ada kok. Ghayatul Murid ada kok. Di Ghayatul Murid. Yang PDF. Manfush, apa ini fush? Asalnya matawi betul, tapi karena wakaf jadi mad arid lis sukun. Antum bisa baca dengan matobi dengan catatan lanjut ayatnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfushi fa amma. Nah, itu matobi. Tapi kalau berhenti mad arid lis sukun. Fa amma apa itu? Wana. Kenapa? Kenapa dulu? Mim tasdid. Cara bacanya? Dengung dulu, terus tahan 2 harokat. Dengung itu sini ya. Terus ditahan 2 harokat. Matopi. Ikhfa apa? Hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Nun mati bertemu dengan huruf sa. Takulat mawa matobi. No, nggak ada. Fahuwa fi matobi. Syatir idgham bila gunna. Kenapa idgham bila gunna? Ada berapa huruf idgham bila gunna? Apa aja? Cara bacanya? Masuk tanpa dengung. Masuk tanpa dengung, tanpa ditahan. Syatir langsung. Jadi enggak syatir enggak. Syatir radiyah. Aha. Ra matabi. Dia. Wa amma sama di atas ya, fa amma ya. Man Ikhlas Safawi. Idhar apa? Halki. Idhar halki. Kenapa? Nun berulang dulu. Oh, ada berapa huruf idhar halki? 6. Apa aja? Ini dari bawah sampai atas. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Itu semuanya huruf halki. Hafaz mawa zina. Sama ya tadi ya mawazina. Fa gunnah. Kenapa gunnah? Mim tasdid. Cara bacanya? Dengung, ditahan 2 harokat. Huruf gunnah ada berapa ya? 2. Apa aja? Nun dan mim. Bertasdid. Fa ummuhu hu. Apa nih? Wasilah apa? Sorry. Wasilah qasirah. Silah. Mat silah itu mat yang terjadi pada hak domir. Hak kata ganti dia. Nah, fa ummuhu, maka tempat kembalinya dia dengan catatan huruf sebelum hak domir ini adalah huruf berharokat. Kalau huruf mati nggak bisa. Contoh fihi, nggak bisa. Karena sebelum domir ini dia mati, maka dia nggak panjang. Tapi kalau sebelumnya adalah huruf hidup berharokat, maka dia jadi mat silah. Tinggal jadi qasirah atau tawilah gitu. Kalau qasirah, dia tidak bertemu hamzah. Oke. Kalau dia bertemu hamzah, dia jadi tawilah. Oke. Nah, fa ummuhu ha apa ini? Wiyah. Wa ma mad jaiz. Mad jaiz apa?
Jais maknanya apa? Boleh. Boleh apa? Boleh 2, boleh 6. Boleh 2 harokat atau 4 sampai 6 harokat. Boleh 2 harokat atau 4 sampai 6 harokat atau 4 sampai 5 itu. Nah, itu jais. Munfasil maksudnya apa? Terpisah. Terpisah. Apa yang terpisah? Matobi'inya dengan hamzahnya. Terpisah gimana? Pada kata yang berbeda, bukan pada satu kata. Berapa panjangnya? 2 atau 4 sampai 4 atau 5 atau 6. Adnya sama tadi ya. Qalqalah roka ma apa ini? Matobi. Narun idhar apa? Alki. Kenapa? Tanya huruf H. Ada berapa huruf idhar halki? Apa saja? Ahsan. Cara bacanya gimana? Jelas. Run. Ha. Matobi. Miyah. Insya Allah dengan cara seperti ini itu lebih bisa hidup ilmunya ya. Tapi ya sambil sedikit-sedikit kita ngikut ya. Kalau kecepatan bilang aja. Ya. Baik. Sekarang kita baca per ayat dulu bareng-bareng. Nanti baru satu-satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Manfush. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. Oke, tafadhal ibda.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Ahsan, barakallahu fiik. Untuk Pakdani, pertama untuk lam sukun, jangan sampai mantul. Ale ini dihindari karena lam itu tidak memantul. Pertama, terus kedua, di beberapa makhraj ini masih kecampur-campur. Contoh mabsus, ini kan sa, berbeda dengan sin, jadi lebih ke mabsus itu. Kalau sa keluarnya di mana sa? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa, mabsus. Sama panjang pendeknya, itu juga diperhatikan sebagaimana tadi kita bahas per ayat. Oke, untuk catatan, ada pada beberapa makhraj kurang ya. Ya contoh di ain ya, masih belum terlalu hidup. Tahu enggak ain keluarnya di mana ain? Di leher. Tenggorokan tengah. Areanya kurang lebih di area katup. Kita bisa rasakan kalau kita ayam menelan ludah coba. Itu gerak tuh. Di situ dimainkan. Seperti itu. Dan beberapa makhraj yang lain nanti bisa kalau ada PDF-nya itu yang disebar itu bisa dibuka untuk diulang sambil dengerin pelajaran makharijul huruf dari Syekh Aiman Rusdi Syuaib, itu bagus. Yang jadi catatan juga masih di makharijul huruf ya, diantaranya ain tadi. Memang ain terutama ketika kasrah ini tantangan ya, bukan berarti susah, dia mudah, cuma ada tantangan sedikit. Antum buka arah hawanya ke bawah, ai ya, aihnil manfush, kal aihnil manfush. Kemudian tadi ada untuk gunnah di mimnya kurang nahan. Wa amma tambah lagi. Ahsan. Untuk Pak Riki, kayak yang yaum itu masih yao itu. Yauma yakunun. Yauma apa yaum? Yauma yakunun nas. Terus ya ada juga beberapa makhraj ya. Ini makhraj ini perlu kita ulang-ulang, kita baca lagi, kita praktekkan lagi. Oke, kita aja. Terus Pak Ibu. Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ahsan. Untuk Pak Ipul, penahanannya ya. Di hunah, beberapa hunah itu
malah kayak tadi setiap huna itu kurang nahan. Fa'amma. Demikian juga untuk penahanan di hukum yang lain kayak di ikhfa hakiki. Manfush. Kurang deh. Tadi apa Ipul tadi sebentar. Manfush. Iya, samar-samarnya ada. Penahanannya yang kurang. Ya, samar sama ditahan. Kal'ihnil manfush. Panjang dikit, agak panjang, dipendekkan dikit. Ditahan 2 harokat. Manfush. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pendalaman kita terhadap materi-materi tahsin. Dalam hal ini adalah makharijul huruf. Pada pertemuan terakhir kita, sekira 1 bulan yang lalu, kita sudah memasuki makhraj ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Atau kelompok huruf ini dinamakan dengan kelompok huruf lisawiyah. Dan kita sudah mempraktekkan huruf za, za, dan tertinggal apa? Sa. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas makhraj dan mempraktekkan makhraj huruf sa. Perhatikan tempat keluarnya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa. Sa, 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 si, si, su, su. Coba, sa, 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 si, si, su, su. Ini huruf yang mirip-mirip dengan ini, itu ada sin ya. Ada sin. Kalau shin, orang yang benar-benar memahami letaknya ini agak berbeda. Tapi kalau sa, ini kadang-kadang ya nggak mirip-mirip banget lah. Tapi hampir sama suaranya. Sa, sa, si, si, su, su, sa, si, su. Coba bareng-bareng. Sa, si, su, sa, si, su. Di HP ada ya bukunya ya. Silakan dibuka. Kalau di sini kita di halaman 14. Nggak tahu kalau di PDF-nya halaman berapa. Silakan diperhatikan. Nanti bisa diikutin. Sa, si, su, bas. Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Sasi subas Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Sasi subas Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1. Oh, kelompok di sana Ustaz semua nih. Kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai dari kelompok ini dulu ya. Siap ya Pak? 1, 2, 3. Sasi subas
Oke, Hasan. Sambil diperhatikan tempat keluarnya. Jadi tidak sekedar bunyi sa gitu. Nggak sekedar bunyi sa, tapi perhatikan tempat keluarnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa, 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 si, su, su. Monggo kelompok ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Su. Napasnya kuat enggak? Kalau napasnya nggak kuat satu napas, jangan satu napas. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Sa, si, su, bas. Bernafas. Su, san, sani, sas, na, minal, mus, ni, masi, san, sani, sa. Sini sudah ya. Sekarang terakhir. 1, 2, 3. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Kalau sebelumnya kita tidak mempraktekkan hukum tajwid nun sukunnya atau tanwin, sekarang kita praktekkan. Nah, di sini ada nun sukun ketemu sa, yang mana hukumnya adalah ikhfa hakiki, maka kita baca nun sukun atau tanwin itu samar-samar ditahan 2 harokat. Sa, si, su, bas, susan, susan, sanisas, naminal, mus, ni, masi, san, sanisa. Semuanya 1, 2, 3. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Ingat, sudah tidak ada lagi yang lam sukun dipantulkan. Kita sudah berlalu huruf banyak dengan metode seperti ini, maka lam yang mantul sudah tidak ada lagi ya. Kita terakhir, sa, si, su, bas, susan, sanisas, na, minal, mus, ni, masi, san, sanisa. 1, 2, 3. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Oke, itu makhraj huruf sa. Itu makhraj huruf sa. Dengan ini kita selesai dari makhraj ujung lidah. Sebagai murojaah, ujung lidah itu ada 3. Untuk ujung lidah bertemu dengan gigi seri ya. Ujung lidah dengan gigi seri itu ada 3 bagian. Yang pertama, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Huruf yang keluar dari sini 3. Dal, ta, dan to. Atau to, dal, dan ta. Yang kedua, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Yang pertama, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Yang kedua, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Yang terakhir, dengan gigi seri bawah, itu ada 3 juga. Sod, so, kemudian sa, sin, sa, sa. Kemudian yang terakhir adalah zai, za. Kelompok yang terakhir adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, ujung dengan ujung. Nah, ini yang tadi huruf terakhirnya kita bahas. Itu ada huruf zo, kemudian za, dan yang terakhir sa. Dengan ini kita selesai pembahasan ujung lidah. Sekarang kita masuk makhraj berikutnya, yaitu syafatain. Makhraj syafatain, 2 bibir. Makhraj yang berkaitan dengan bibir. Kita mulai dari huruf, antum bisa lihat itu yang di PDF ya, asy-syafatain. Ketemu?
Coba Pak Ipul dibaca, minta tolong. Asyafatain. 4. Asyafatain bermakna dua bibir makhraj ini dibagi menjadi dua. Satu, bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi sehingga atas. Dari sini keluarlah huruf A. Nah, ya. Jazakumullah khairan. Asyafatain, syafah, artinya bibir. Syafatain, dua bibir. Nah, untuk makhraj syafatain ini dibagi menjadi dua area. Area pertama adalah bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi sari atas. Silakan lihat gambarnya. Fa. Mungkin sebagian dari kita sebelumnya membaca huruf fa itu murni dua bibir. Fa. Tidak sedemikian. Ya. Akan tetapi fa ini keluar dari ujung gigi sari atas dengan bibir bawah ini. Fa. Diikuti hembusan angin ya. Fa. Coba. Fa. Fi. Fu. Fa. Fi. Fu. Fa, fi, fu ya. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Sekarang kita masuk ke sukun. Baf. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fufan. Ini aslinya tanwin ya. Cuman ketemu fa. Jadinya ikhfa. Fufan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. Mulai dari awal. Saya contohkan lagi. Fa fi fu baf. Fufan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. 1, 2, 3. Ingat, hati-hati godaan ketika kita membaca huruf dengan sukun. Godaan yang datang adalah memantulkan huruf tersebut. Yang bukan huruf qalqalah jangan dipantulkan. Oke, sekali lagi. Fa fi fu baf fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. 1, 2, 3. Praktek ikhfanya dipraktekkan saja. Fufan mafifan ya, samar-samar. Nun sukun dan tandunya jadi samar-samar. Silakan bagian kiri dahulu. 1, 2, 3. Saya tanya nih, samar-samar dengan sama nggak? Samar-samar dengan madang. Tahu madang enggak? Makan ya, madang. Pisang. Itu ya. Sama enggak dengan samar-samar? Beda. Samar-samar itu nun sukun yang disamarkan. Ya. Fufan. Ini sebenarnya nun tapi nunnya enggak jelas. Fufan fani faf. Jadi bukan nun sukunnya hilang sama sekali enggak.
Dia masih nun tapi samar-samar. Samar. Oke. Silakan bagian tengah. 1, 2, 3. Mafifan fanifa. Silakan. Fa fi fu baf fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nah, ini untuk makhraj syafatain yang pertama. Gigi seri atas ujung dengan bibir bawah bagian dalam. Bagian yang kedua atau kelompok yang kedua adalah antara dua bibir. Nah, ini benar-benar dua bibir, atas dan bawah, bibir atas dan bawah. Nah, dari sini keluar 3 huruf: waw, ba, dan mim. Wa, ba, dan ma. Huruf wa berbeda dengan huruf ba dan ma. Huruf wa berbeda dengan huruf ba dan ma. Apa bedanya? Kalau wa bedanya, huruf waw ini dimulai bukan dengan bibir tertutup. Wa nutup nggak tuh? Tidak menutup. Adapun mim dan ba, ma, ba itu diawali dengan tertutupnya dua bibir. Nah, sekarang kita mulai praktek huruf wa. Wa, 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 wi, wu, 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 wa, wi, wu, wa, wi, wu, bau, 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 wa, wi, wu, bau, wu, waw, wani, wawna, minal, muni, mawi, waw, wani, wa. Perhatikan, di sini ada perubahan. Kalau tadi sebelumnya itu ikhfa, nun sukun atau tanwinnya, kalau di sini dia jadi apa? Idgham, masuk. Ya, wu, waw, langsung masuk ke huruf berikutnya. Wu, waw, masuk idgham. Dan ini idghamnya jenisnya idgham berdengung, ditahan. Wawi, wu, bau, wu, waw, wani, waw, na, minal, mu. Nah, di sini mu bukan mu. Karena ini dhammah ketemu sukun, dia jadi panjang. Muni. Mawi, waw, wani, wa. 1, 2, 3. Wawi, wu, bau, wu, waw, wani, waw, na, minal, muni, mawi, waw, wani, wa. Nggak usah khawatir,
ketika mengucapkan wawu dhammah masih tetap ganteng, ya, meskipun itu masih tetap ganteng, meskipun gantengnya cuma kata istrinya aja ya. Nah, wawi wu bau wu wau wani wau na minal muni mawi wau wani wa sekali lagi, 1, 2, 3. Ada 2 tempat kita mempraktekkan hukum nun sukun atau tajwidnya di sini, nun sukun atau tanwinnya. Yang pertama di wu wau masuk dengung ditahan, dan mawi wau itu wallahu taala a'lam bishawab. Sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.